Ayu Serang atau Nyi Ageng Serang adalah salah satu tokoh pahlawan nasional Indonesia wanita yang memiliki nama kecil Raden Ajeng Retno Kursia Edi. Setelah menikah, namanya menjadi Bendara Raden Ayu Kustia Wulandingsi Retno Edi. Ia adalah seorang pahlawan nasional Indonesia. Di antaranya keturunannya, salah satunya juga seorang pahlawan nasional yaitu Suwardi Sajoningrat atau lebih dikenal sebagai Ki Hajar Dewantara. Nyi Ageng Serang dilahirkan sekitar tahun 1752 di Desa Serang sekitar 40 km sebelah Surakarta dekat Purwodadi, Jawa Tengah. Nyi Ageng Serang masih keturunan Sunan Kalijaga. Ayahnya adalah Pangeran Rongo Sedajajar yang dijuluki Panembahan Senopati Notoprojo. Di Serang, dia melahirkan seorang putra bernama Pangeran Kusumawijaya atau Sumowijaya yang disebut sebagai Pangeran Serang II dan dicap oleh Jenderal Hendar Mardekop sebagai yang sungguh jahat, tidak berprinsip, dan kecanduan madat. Sang Nyai juga memiliki satu orang putri yang kelak akan menikah dengan anak Sultan Hamengkubuwono II atau Pangeran Mangkubiningrat yang diasingkan ke Pulau Pinang dan Ambon setelah Inggris menyerang Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Pangeran Notoprojo menguasai wilayah terpencil di Kerajaan Mataram, tepatnya di wilayah Serang yang sekarang berada di wilayah perbatasan Grobogan dan Sragen. Setelah ayahnya wafat, Nyi Ageng Serang menggantikan kedudukan ayahnya. Nyi Ageng Serang menikah 2 kali, yaitu yang pertama dengan Hamengkubuwono II dan yang kedua adalah Pangeran Serang I atau nama asli Pangeran Mutia Kusumawijaya. Pasangan yang terakhir ini punya seorang putra yaitu Raden Tumenggung Mangkudirjo yang kelak akan bergelar Pangeran Adipati Notoprojo atau Raden Mastapa. Julukan itu diberikan karena jari-jari tengah kiri sama rata, tanda kebesaran sebagai calon seorang raja. Nyi Ageng Serang meninggal di Yogyakarta tahun 1828 dan dimakamkan di Kalibawang, Kulon Progo. Namun, beberapa orang meyakini bahwa makamnya berada di daerah Grobogan, yakni kini menjadi lokasi Waduk Kedung Ombo, sehingga dibuatlah sebuah makam terapung di waduk tersebut. Sebagai pahlawan nasional, Nyi Ageng Serang cenderung hampir terlupakan, mungkin karena namanya tak sepopuler Raden Ajeng Kartini atau Cut Nyak Dien. Bagaimanapun, warga Kulon Progo mendirikan monumen di tengah kota Wates untuk mengenangnya. Dan monumen tersebut berupa patung Nyi Ageng Serang yang sedang menaiki kuda dengan membawa topeng. Pada awal Perang Diponegoro pada tahun 1825, Nyi Ageng Serang yang berusia 73 tahun memimpin pasukan dengan tanduk untuk membantu Pangeran Diponegoro melawan Belanda. Tidak hanya turut berperang, ia juga menjadi penasihat perang. Nyi Ageng Serang berjuang di beberapa daerah seperti Purwodadi, Demak, Semarang, Juan, Kudus, dan Rembang. Nyi Ageng Serang mengikuti pelatihan kemiliteran dan siasat perang bersama dengan para prajurit pria. Menurut keyakinannya, selama ada penjajahan di bumi pertiwi, maka ia harus siap tempur untuk melawan para penjajah. Salah satu strategi perang yang paling terkenal darinya adalah penggunaan lumbu atau daun talas hijau untuk penyamaran.